Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون والمسلمون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Hadirin dan jamaah salat Jumat Masjid Alumni IPB dan sekitarnya rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberikan anugerah berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, dan dua nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan berbagai nikmat tadi kita bisa meninggalkan aktivitas kita, meninggalkan rumah kita menuju ke masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Walaupun dalam kondisi yang tidak normal, di tengah wabah corona, pandemi yang belum sepenuhnya punah dari negeri ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengangkat wabah ini dari negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa dalam kehidupan normal insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, terhitung sejak akhir 2019 sampai kemudian hari ini dunia masih diuji dengan virus corona yang sampai hari ini belum ditemukan antivirusnya. Dan sebagai muslim kita harus punya prinsip bahwa musibah ini tidak mungkin dilepaskan dari takdir Allah Subhanahu wa taala, min qadrillah. Dalam surah At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun musibah apapun, musibatin ayat musibah. Ini para ulama nahwu mengatakan isim nakirah yang artinya umum, musibah apapun. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, kecuali atas izin Allah SWT. Jadi ini adalah musibah perkenan Allah, min qadrillah. Dan dalam menghadapi takdir Allah atau takdir secara umum, kita sudah diberikan panduan dan acuan. Karena percaya kepada takdir itu bagian dari arkanil iman, bagian dari rukun iman yang keenam. Percaya kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baik takdir tersebut bagus bagi kita, au syarrihi atau buruk, kita yakin merupakan kehendak Allah SWT. Nah, kaidahnya apa? Kaidah pertama ketika kita mendapatkan takdir ini, jamaah rahimakumullah, adalah berusaha melakukan yang terbaik. Tidak menerima takdir begitu saja lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Karena itu harus imbang ketika kita menyikapi musibah ini, harus imbang antara jangan abai dan jangan lebay. Jangan cuek. Karena ini virus memang ada, bukan hoax. Sudah banyak yang tertular, menjadi korban, dan banyak juga yang sembuh. Di kota kita Bogor yang kita hormati dan kita doakan semoga diberikan selalu kesehatan oleh Allah, Pak Bima Arya termasuk orang yang pertama kena. Ada virus ini, emang ada, bukan hoax. Dan karenanya apa yang harus kita lakukan? Jangan abai. Apa yang kita lakukan hari ini dengan melaksanakan sholat Jumat di masjid kita ini dan masjid-masjid yang lainnya dengan standar anti covid, menjaga jarak, physical distancing, kemudian kita menggunakan masker terutama ketika berada di tempat kerumunan, kemudian kemana-mana kita membawa hand sanitizer atau paling tidak
ketika masuk kembali ke rumah kita, kita pastikan tangan kita dicuci ulang sebelum menyentuh apapun. Ya. Lalu kemudian menjaga imunitas, kesehatan kita, istirahat kita. Ini bagian dari usaha. Harus. Bahkan dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, ya, firra minal juzam, firaruka minal asad. Ya. Larilah, menghindarlah, ya, minal juzam, dari penyakit menular. Firaruka minal asad, sebagaimana kalian, sebagaimana Anda, firaruka minal asad, melarikan diri, menghindar dari singa. Andai di kota Bogor kita ini dilepas singa, maka begitu harus kita waspada. Kita harus menghindar semaksimal yang bisa kita lakukan. Demikian cara kita menghindar dari wabah ini. Afirru min qadarillah ila qadarillahil akhar, kata Umar. Kita lari, saya lari, menghindar dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Ketika seorang laki-laki, ya, dari kabilah Bani Thaqif, ya, rajulun min Thaqafah, min Thaqif, min kabilah Thaqif, dari Taif, datang menghadap baginda Rasul, menyatakan keislaman dan mengulurkan tangan ingin membaiat Rasulullah. Seorang laki-laki dari Taif, ya, lepas Fathu Makkah, ada perang Hunain dan perang Taif, datang seorang laki-laki menghadap Nabi, ya, ingin menyalami beliau, menyatakan diri masuk Islam dan mengulurkan tangannya untuk menyalami Rasulullah SAW. Nabi menarik tangannya, ya, karena dari salah seorang sahabat beliau diberikan informasi bahwa laki-laki ini mengidap penyakit yang bisa menular. Maka dengan sangat sopan Nabi menarik tangannya dan kemudian mengatakan, laqad bay'naka. Tenang, kami sudah membaiatmu. Cukup kami terima keislamanmu tanpa harus berjabat tangan. Artinya apa? Nabi saja menghindar. Ini hal pertama yang harus kita lakukan. Berupaya semaksimal yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita sebagai muslim jamaah, selain yang menghindar semaksimal yang bisa kita lakukan, ya, menjaga imunitas tubuh kita, kesehatan kita, ya, sebab sebagaimana yang kita ketahui, mereka yang sangat rentan dan riskan mendapatkan musibah ini adalah orang-orang yang punya penyakit bawaan, orang-orang yang sedang lemah kesehatannya, yang harus betul-betul waspada. Karena itu harus kita jaga imunitas tubuh kita. Tapi yang paling penting lagi kita adalah kita menjaga iman kita, mental kita. Ya, nah, terkait dengan mental ini penting, alhamdulillah, sebab, ya, sebagus apapun kekuatan fisik kita, imunitas tubuh kita, tapi kalau mental kita down, mental kita lemah, maka khawatir kita akan, ya, mudah diserang oleh penyakit ini. Kita belajar dari mereka yang sudah survive, sudah berhasil keluar, ya, dan kemudian selamat dari musibah ini setelah diisolasi selama sekian belas hari, 22 hari dan seterusnya. Di antara hal, ya, kalau kita ingat cerita mereka, yang bisa membuat mereka survive, bertahan, tentu dengan izin Allah adalah karena kekuatan mentalnya. Ada seorang rekan kita dari Ciamas, setelah dirawat, diisolasi di sebuah rumah sakit di Cisarua, ya, selama 12 hari, apa yang kemudian dilakukan? Dia perbaiki mentalnya. Dia posisikan dirinya selama diisolasi sendirian di ruangan tersebut, dia kondisikan dirinya dalam keadaan selalu happy, selalu berbahagia, selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lain. Dan luar biasa. Ya, setelah diisolasi selama 12 hari, dia keluar dan kemudian dia tes swab dalam keadaan sudah negatif, alhamdulillah. Kekuatan mental. Tapi sebaliknya, mereka yang stres, mereka yang galau, mereka yang punya kekuatan mental yang lemah, ini akan sulit. Ya, makanan terasa tidak enak, tidak ada rasanya, kemudian tidak mau makan. Kemudian sakit sesak di dadanya, difikirin terus, semakin sesak. Nah, ini yang harus kita perhatikan, kekuatan mental. Kemudian yang berikutnya, kekuatan spiritual. Kita sebagai mukmin, alhamdulillah, yakin betul bahwa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada musibah kecuali atas izin Allah, dalam makna positif. Ya, dalam makna positif. Semaksimal apapun seseorang menghindar, kalau Allah menghendaki, kena juga. Ya, kena juga. Tidak mendapatkan virus itu di kantor, tidak mendapatkan virus itu di tetangganya, dia bisa mendapatkan virus itu dari temannya yang mungkin di masjid. Makanya, ya,
Yang aman itu jemaah bukan hanya kita sendiri yang pakai masker, orang di depan kita juga harus menggunakan masker. Jadi jangan aman misalnya merasa pede, saya kan pakai masker. Kemudian saya enaknya ngobrol dengan teman kita yang di depan kita tidak pakai masker, enggak. Dua-duanya mesti pakai masker. Bahkan panitia masjid barangkali harus mengamankan mikrofon ini di lap atau disemprot dengan hand sanitizer untuk mengantisipasi. Maka saya biasakan kemana-mana membawa sebagai antisipasi. Sebagai antisipasi. Nah jadi kekuatan apa? Kekuatan spiritual kita yakin bahwa tidak ada musibah apapun kecuali atas izin Allah. Banyak orang yang atau ada yang terkena musibah positif dia hidup satu rumah. Dengan izin Allah SWT, hanya dia sendiri yang kena. Anak bayinya, istrinya, dan keluarga tidak ada yang kena. Padahal mereka hidup satu rumah atas izin Allah. Nah, karena kita jadikan masa pandemi di mana kita lebih banyak di rumah ini untuk kembali memperkuat spiritualitas kita. Kita ambil hikmahnya. Barangkali selama ini kita terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi sehingga sedikit di antara kita yang baca Quran. Mengkhatamkan Al-Quran hanya kapan? Di bulan Ramadan saja. Barangkali selama ini kita begitu sibuk luar biasa, sampai terkendala sholat berjamaah di masjid, sampai abai dengan keluarga kita. Nah, saatnya kita kembalikan spiritualitas kita. Kita restore kembali, kita merojaah kembali hafalan-hafalan Quran kita. Dulu mungkin banyak di antara kita yang hafal Yasin. Tapi lama-kelamaan hilang karena tidak dibaca. Nah, saatnya waktu kita lebih banyak kita merojaah, kita ulang lagi, kita hafalin lagi. Dulu mungkin di masa non pandemi, di luar pandemi kita sibuk sehingga sulit melaksanakan sholat sunnah. Nah, sekarang kita lebih banyak di rumah, insya Allah kita bisa memperkuat spiritualitas kita kepada Allah SWT. Dengan 3 hal ini jamaah, usaha maksimal, ikhtiar maksimal, jaga kekuatan mental kita dan kuatkan kembali ikatan hablum minallah kita, maka insya Allah kita bisa keluar dari musibah ini dengan kemenangan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. فالصلاة والسلام على رسول الله ذي خصال عطرة وعلى آله وأصحابه البررة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah, sebelum kita sempurnakan khutbah kedua ini dengan bacakan doa, ada satu poin lagi yang perlu ditambahkan memperkuat khutbah yang pertama tadi, bahwa di antara doa yang dianjurkan oleh baginda Rasul untuk senantiasa kita baca khususnya di saat-saat musibah seperti ini adalah doa Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal jununi wal juzami was sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 hal. Minal baras, dari penyakit kulit, penyakit kulit yang menular, wal junun, dan penyakit gila, stres. Kemudian yang ketiga wal juzam, dan penyakit sejenis penyakit kusta, dan yang keempat dipungkas dengan Rasul oleh Nabi dengan kalimat wasayyil asqam, dan penyakit-penyakit buruk yang lainnya. Nah, di antara 4 hal ini ada 3 penyakit menular. Penyakit baras itu penyakit kulit yang menular. Kemudian penyakit juzam sejenis kusta, dan penyakit buruk yang lainnya. Diselipkan oleh Rasul pada doa ini jamaah wal junun, penyakit stres, gila. Artinya apa? Barangkali ada hubungan yang sangat erat antara merebaknya penyakit menular, di antaranya penyakit virus corona ini, dengan al-junun, dengan stres. Ini harus kita waspadai. Betapa banyak orang hari ini karena harus lockdown, tidak bekerja, kehilangan pekerjaan, di PHK, diberhentikan, pusing, stres, dan kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, berlindung minal junun, diselipkan oleh Rasul kalimat na'udzubika minal barasi wal junun. Kita harus waspada untuk yang hal ini. Kita kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, setelah kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Setiap musibah, ya, insya Allah ada hikmah. Musibatu qaumin inda qaumin fawaiduh. Demikian sebuah ungkapan mengatakan, bisa jadi musibah suatu kaum, bagi kaum yang lain itu ada hikmahnya bagi kita insyaallah. Kita sempurnakan dengan doa jemaah. Semoga Allah ya memberikan kekuatan kepada kita dan berharap tidak tertular penyakit ini diri kita dan keluarga kita, dan lebih dari itu kita berharap Allah SWT mengangkat penyakit ini, memberikan ilham kepada para ahli medis kedokteran untuk menemukan antivirusnya sehingga kita bisa kembali dalam kehidupan normal. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rabbana rzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzzami was sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma daf'anna al bala wal waba wal corona ya rabbal alamin. Rabbana Allahumma shfi amradana, Allahumma shfi amradana, Allahumma shfi amradana, Allahumma sahhil umurana kullaha wa la tu'assir ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faghsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. اذكروا الله العظيم اذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.